still resound through the legacy of a timeless hymn. Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus, kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada baiknya kita buka di dalam doa, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini diangkat dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Demikian firman Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan. Inilah yang mau diajarkan firman Tuhan bagi kita. Banyak perkara yang kita hadapi sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Suka duka silih berganti. Ketika kita mengalami hal sukacita, maka hidup kita berada pada titik aman-aman saja. Dan sebaliknya, ketika kesusahan atau persoalan hidup datang, inilah yang akan menguji iman kita. Cara pandang dan tindakan dan sikap yang kita lakukan. Ketika kehidupan kita berada pada titik terendah, gelombang badai menghantam, tak kenal lelah dan tak kenal belas kasihan. Kita jadi merasa bahwa kehidupan ini sudah tak bisa diharapkan lagi. Titik kehancuran sudah sangat dekat. Tangisan, pemberontakan, kesalahan, dan lain sebagainya sering kita lakukan, namun tidak berujung. Kita lantas berpikir, ya sudah, apapun yang akan terjadi, ya terjadilah. Lantas, apakah pikiran itu membuat kita menjadi lebih siap menghadapi apapun yang bakal terjadi di masa depan? Nyatanya, pola pandang dan pemikiran seperti itu sesungguhnya tidak membuat kita siap menghadapi kemungkinan buruk yang terjadi. Sebaliknya, itu justru mempersiapkan kita untuk benar-benar hancur, tak berpengharapan. Umat Israel menghadapi kenyataan yang luar biasa pahitnya. Yerusalem dan Bait Allah hancur. Sebagian penduduknya dibuang ke Babel. Apakah ada kenyataan yang lebih pahit daripada tempat sucinya diinjak-injak dan dinistakan oleh bangsa asing tanpa dapat mereka cegah? Tangisan air mata darah pun tak sanggup mengobati kepedihan mereka. Meratap bukanlah cara untuk mengatasi kepahitan hidup. Cara kita untuk tetap mengatasi kepahitan hidup adalah dengan memelihara keyakinan bahwa Allah begitu dekat pada umatnya. Serahkan persoalan atau perkara kita kepada Tuhan. Bahkan ketika kita berada di titik terendah dalam kehidupan ini, sekalipun Allah tetap dekat ketika umat berseru kepadanya, dengan keyakinan dan pengharapan seperti itulah, kita sebagai umat Allah akan mendengar suara Allah yang sangat menyejukkan berkata, "Jangan takut, Aku akan besertamu." Amin. Kita berdoa.
Ya Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Juga buat berkat yang masih kami terima satu malam sudah berlalu dan Tuhan sudah menjagai kami. Tidak berkesudahan kasih-Mu ya Tuhan. Layaklah kami bersyukur atas semua yang Tuhan berikan untuk kami. Kini kami akan memulai segala kegiatan kami di hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan segala langkah dan pekerjaan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang baik bagi hidup kami mulai hari ini. Tetapi ada kalanya kami terkadang merasa cemas di dalam menjalani hari-hari kami. Ajar kami untuk tetap selalu berserah dan mau mempertaruhkan segala perkara kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau memilih kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Bimbinglah kami agar dapat menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kami kepadamu. Berikanlah kami ketenangan dalam hati dan kepercayaan bahwa Engkau senantiasa bersama kami di setiap langkah hidup kami. Beri kami hikmat dalam mengambil keputusan-keputusan yang harus kami tetapkan untuk menjalani hidup kami saat ini. Karena banyak pengaruh-pengaruh di sekeliling kami yang membuat kami jatuh di dalam hidup ini. Tuhan, kami berdoa buat pendamping hidup anak-anak kami yang sudah waktunya untuk berumah tangga. Tunjukkan kepada mereka yang seiman, terutama memiliki hati yang takut akan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kiranya mereka dapat dengan sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan adalah baik buat anak-anak kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini, dan firman Tuhanlah yang menguatkan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom. Horas. Salam, Horas Amang dan Inang, anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, beserta seluruh pengumuman kategorial, Inang Pendeta Resort dan Amang Pendeta Fungsional, Amang dan Inang Parhalado yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Izinkan kami memperkenalkan diri, Panitia Pesta HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Kramat Jati. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh anggota jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, dan pikiran, khususnya dukungan dana. Kepada Amang dan Inang dan saudara-saudari yang tergerak hatinya memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 129014508 atas nama Doharman Simangunsong, QQ, Panitia HKBP Kramat Jati. Kami ulangi, dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 12901450813 atas nama Doharman Simangunsong, QQ, Panitia HKBP Kramat Jati. Adapun dana yang terkumpul ini akan dipergunakan untuk mendukung keperluan program dan anggaran rutin Huria, mendukung perbaikan sarana dan prasarana gedung gereja. Besar harapan kami sebagai panitia HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Kramat Jati, acara ini bisa terselenggara dengan baik, damai, dan sukacita bersama. Atas segala perhatian dan bantuan yang Amang Inang
dan saudara berikan, kami ucapkan terima kasih dan semoga kita semua selalu dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Salam Horas.